Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sudut. Oke. Sudut yang akan kita bahas di sini adalah sudut antara dua garis berpotongan. Kemudian yang kedua, sudut antara dua garis bersilangan. Sudut antara garis dan bidang. Kemudian sudut antara dua bidang. Jadi kita ada empat yang akan kita pelajari tentang sudut. Oke. Oke, sudut antara dua garis berpotongan. Kita pertama akan membahas ini, sudut antara dua garis yang berpotongan. Oke. Ada dua buah garis yang berpotongan. Oke, sudut antara dua garis berpotongan. Di sini saya buatkan garis K. Dia berpotongan dengan garis L di titik O, ya. Maka sudut yang terbentuk antara dua garis berpotongan ini ada sudut DOC dan sudut COB. Oke, sudut yang terbentuk dari perpotongan garis K dan L yaitu sudut DOC dan sudut DOC dan sudut COB. COB. Oke. Nah, di sini besarnya sudut DOC ditambah dengan sudut COB itu besarnya 180 derajat. Kenapa? Karena dia adalah sudut berpelurus. Oke. Jadi sudut DOC dengan sudut COB itu jumlahnya adalah 180 derajat. Ini adalah sudut yang berpelurus. Oke, itu untuk sudut antara dua garis yang berpotongan. Kenapa bukan BOA? Sama, BOA dengan COD itu sama. Besarnya sama karena dia sudut bertolak belakang, saling membelakangi ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, sudut antara dua garis yang bersilangan. Bersilangan tahu ya, maksudnya bersilangan berarti kan tidak terletak dalam satu bidang dan tidak sejajar. Itu sudut yang bersilangan. Cara menentukannya adalah dengan menggeser salah satu garis sehingga memotong garis yang lain. Cara menentukan sudut pada dua garis yang bersilangan adalah dengan menggeser salah satu garis sehingga memotong garis yang lain. Oke. Nah, sudut
yang terbentuk oleh dua garis bersilangan merupakan sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan setelah salah satunya digeser. Oke. Jadi ketika salah satu sudut garisnya itu digeser kan memotong sudut yang garis yang lain. Nah, itu sudut yang terbentuk itu merupakan sudut antara dua garis yang bersilangan. Mungkin kita akan lebih mudah untuk contoh ya. Kita akan masuk ke contoh. Oke, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sudut yang terbentuk oleh garis AC dan FH adalah AC. Kita buat dulu garis ke AC-nya ya. Di sini sudut yang terbentuk oleh garis AC dan FH. Ini AC, dia posisinya di bawah. Dan ada FH, posisinya ada di sebelah atasnya ya. Nah, cara mencari sudutnya bagaimana? Kita geser FH. Nah, karena ini adalah kubus, kita cukup cari garis yang sejajar FH memotong AC, yaitu garis apa? Dia adalah garis BD. Nah, kalau FH kita geser ke bawah sampai ke alas, dia akan sampai di garis. Nah, sehingga sudut yang terbentuk oleh garis AC dan FH itu sama saja dengan sudut yang terbentuk oleh garis AC dengan BD. Jadi sudut yang terbentuk oleh garis AC dan FH sama dengan sudut yang terbentuk oleh garis AC dan BD. Ya, AC dan BD yaitu sudut kalau kita beri titik ini O ya, DOA ya, DOA dan sudut COB. DOA dengan DOC. Di mana sudut DOA ditambah sudut DOC adalah 180 derajat. Oke, 180 derajat. Oke, itu ya untuk pembahasan mengenai sudut yang bersilangan. Biasanya ketika ada soal ditanyakan besarnya sudut, itu adalah jawabannya adalah sudut lancip. Jadi, kalau sudut antara AC dengan HF itu besarnya sudut yang terbentuk berapa? Sudut yang terbentuk itu adalah DOA. Oke, begitu ya. Itu untuk sudut antara dua garis bersilangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut antara garis dan bidang. Antara garis dengan bidang. Sudut antara garis dan bidang itu adalah merupakan sudut lancip adalah sudut
lancip yang terbentuk oleh garis tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Oke, saya akan memberikan contoh lagi. Contoh pada kubus ABCD, kubus ABCD EFGH, sudut yang terbentuk oleh garis AG dengan bidang ABCD adalah, kubus ABCD EFGH, sudut yang terbentuk oleh garis AG. AG ini ya, AG dengan bidang ABCD. ABCD adalah yang mana caranya? Oke, kita buat garisnya dulu AG. Oke. Oke, karena itu ada di dalam bidang kubus, jadi saya buat dia putus-putus. AG sudah ya. Nah, sekarang AG ini bidangnya kan jelas nih, ABCD. Langkah yang pertama, cari proyeksinya. Cari atau buat proyeksi. Proyeksi itu bayangan ya. Proyeksi AG pada ABCD diperoleh. Nah, diperoleh mana nih? Ini ABCD, ini AG. Kita buat proyeksinya AG pada ABCD, bayangannya. Nanti kita peroleh dia garis AC. Oke, ini. Oke, kita peroleh garis AC. Kita buat juga dia putus-putus karena ada di dalam kubus. Nah, maka saya tuliskan ya, diperoleh garis AC. Yang kedua, sudut antara garis AG dan bidang ABCD itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh AG dan AC, yaitu sudut GAC. Oke, itu sudut GAC. Oke, gitu ya, GAC, ketemu sudutnya GAC. Itu contoh sederhananya. Nah, sekarang tinggal sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang. Oke, sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang caranya adalah, oke, saya buat bidangnya. Oke, sudut antara dua bidang saya langsung berikan contoh di sini ya. Saya buat bidang V. Penamaan bidang itu menggunakan huruf kapital. Jadi tulisannya huruf besar. Saya di sini V, bidang V. Oke, ada bidang V. Dia berpotongan dengan bidang W. Saya akan buat bidangnya. Oke, jadi di sini ada bidang V, kemudian ada bidang W. Mereka berpotongan. Ini saya beri namanya dulu, bidang W.
Oke. Ya, bidang V dan W berpotongan di garis O. Katakanlah ini adalah garis O. Ini adalah garis O. Garis O itu kita penamaannya dengan huruf kecil ya, karena dia penamaan garis. Oke, ini garis O. Jadi bidang V dengan bidang W dia berpotongan di garis O. Ini garisnya. Atau saya pertebal garisnya. Oke. Ini garisnya. Ya, ini garis O-nya. Oke, sudah, ini ada garis O, kemudian V dengan W ini berpotongan. Nah, cara mencari sudutnya adalah oke, saya tuliskan di sini. Yang pertama, saya tuliskan ada bidang V dan bidang W berpotongan di garis O. Oke. Nah, kedua, cara mencari sudutnya. Pertama, buat garis sembarang pada bidang V yang tegak lurus garis O. Nah, oke, berarti saya buat garis pada bidang V yang tegak lurus garis O. Oke, ini ya. Oke. Kita akan beri dia tanda bahwa ini adalah tegak lurus. Oke. Oke, sudah ada. Nah, oke. Jadi garis ini dia tegak lurus terhadap O. Nah, oke. Nah, jika sudah, sekarang tinggal kita buat garis ini memotong O di titik tegak lurus terhadap garis O dan memotong O di titik P. Oke, saya buat garis titiknya dulu. Oke, ini saya beri nama titik P. Oke, nah lalu yang ketiga, buat garis pada bidang W tegak lurus garis O, tapi melalui titik P. Nah, jadi melalui titik P tadi kita buat garis di W yang tegak lurus terhadap O. Oke, ini saya buat. Nah, saya buat seperti ini. Ini akan saya ubah di sini. Saya
warnai dulu garisnya. Oke, selanjutnya saya beri tanda bahwa dia tegak lurus terhadap garis O. Kita ulangi. Oke, ini sudah saya beri tanda tegak lurus ya. Jadi saya buat garis lagi nih. Nah, kalau katakanlah tadi garis yang saya buat pada langkah yang kedua saya beri nama garis K. Kalau ini garis K, maka langkah yang ketiga saya beri nama dia garis L. Nah, ini adalah garis L. Oke, jadi sudut yang terbentuk oleh bidang V dan W itu adalah KLP. Ini ya. Ini adalah sudut yang terbentuknya. Itu adalah ini. Nah, oke, sudut yang terbentuk adalah ini. Saya beri dia garis biru. Oke. Atau saya beri garis merah aja. Yang biar kelihatan apa ya, hijau ya. Oke, hijau kecil. Hijau aja. Jadi sudut yang terbentuk adalah ini. Ini cara mencari sudut antara dua buah bidang. Jadi sudut yang terbentuk antara bidang V dan W itu adalah sudut yang terbentuk oleh garis K dan L. Ini saya sebut di sini tulis garis K. Kemudian ini yang langkah ketiga saya beri nama dia garis L. Oke, ini penjelasan untuk mencari sudut antara dua buah bidang. Oke, mungkin nanti akan lebih paham ketika kalian latihan soal ya. Akan lebih mudah ketika kita latihan soal. Oke. Kita akan latihan soal. Ini untuk penjelasan mengenai sudut-sudut yang akan kita pelajari pada bangun ruang. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk latihan soalnya saya masukkan ke video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.